Masalah pengungsi internasional menjadi problematika bukan hanya di Indonesia tetapi juga di sejumlah negara. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Untuk membahasnya sudah bersama kami ada pengamat hubungan internasional Tirta Mursitama. Pak Tirta, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dengan Sekda DKI Jakarta, Saifullah. Pak Saifullah, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Pak Saifullah, ini setelah dipindahkan ke Kalideres, ini kemudian tahap selanjutnya, penanganan selanjutnya kepada pencari suaka ini seperti apa, Pak Saifullah? Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mas siapa, Mas? Mas siapa? Egan. Silakan. Ya, Mas Egan ya. Dan Mbak Ajeng ya, Mas Ajeng ya. Mbak Ajeng ya. Ya, saya dengan Pak Tirta di sini dengan pengamat hubungan internasional, Pak Saifullah, silakan. Selamat pagi, Pak Tirta. Jadi, ya, pagi Pak. Kami dari sisi pemerintah daerahnya ini, pertama sudah dimaklum bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI adalah untuk kemanusiaan, ya, ibu-ibu dan anak-anak. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kemenlu, juga UNHCR, bahkan UNHCR sudah menulis surat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk kiranya bisa membantu masalah ini. Gitu. Untuk itu kami dari Pemprov DKI Jakarta berpedoman kepada Perpres 125/2016 ya, tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Ya. Itu pada pasal 26 diamanatkan untuk menampung pengungsi, pemerintah daerah lah yang menyediakan tempat penampungan. Sebetulnya kami beserta SKPD di Pemprov DKI Jakarta terkait dan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sudah menyiapkan itu semuanya, dan per hari kemarin ya dari petang menjelang malam sampai semalam kita lakukan evakuasi dan kita letakkan di gedung aset Pemprov DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Kalideres. Selanjutnya untuk 5 hari ke depan ya, itu kita ada di Dinas Sosial untuk penanganan yang sifatnya darurat. Itu kita prototip pada 1 minggu pertama, makannya akan Pemprov DKI Jakarta yang menanggung, Pak. Selanjutnya kami mohon pemerintah pusat dan UNHCR untuk bersama-sama melakukan penanganan ini. Ya. Baik, berarti 5 hari ke depan ini semua kebutuhan dari pencari suaka ini untuk sementara akan dibantu oleh DKI Jakarta, begitu ya Pak Saifullah ya? Betul deh. Betul. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Saifullah telah bergabung sama kami. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Saya ke Pak Tirta. Pak Tirta, kalau menurut Anda apakah penanganan pencari suaka ini oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat sudah tepat, Pak? Ya, saya pikir ini satu hal yang tepat karena sebenarnya terobosan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi waktu itu 2016 dengan keluarnya Perpres 125/2016 itu memberikan ruang kepada pemerintah lokal. Dalam hal ini dilakukan Pemda DKI Jakarta untuk menangani hal ini. Karena tanpa itu, karena pemerintah Indonesia itu bukan penandatangan dari konvensi tentang pengungsi tahun 1951. Jadi tidak memiliki hak atau tidak bisa melakukan satu langkah yang lebih konkret. Nah, ini satu terobosan. Nah, namun demikian persoalannya adalah sustainability ya dari hal ini karena begitu banyak pengungsi, kemudian juga butuh dana banyak. Betul. Memang antara UNHCR dan juga lembaga-lembaga yang lain dan juga negara ketiga yang nanti akan menjadi tempat resettlement itu. Berarti ini pencari suaka ini sebetulnya ke Indonesia ini sementara, harusnya mereka dilanjutkan ke tempat lain? Betul, sementara. Indonesia hanya negara transit dan bukan negara tujuan. Nah, ini yang juga sebenarnya menjadi lebih problematik. Ya, satu sisi bahwa Indonesia sudah berbaik hati untuk membantu para
pengungsi dan pencari suaka ini. Baik, Pak Tirta, tapi bukankah ini mengkhawatirkan kalau misalnya kita menerima, kita bisa memahami itu untuk alasan kemanusiaan, tapi takutnya kemudian ini akan menjadi semakin banyak untuk kemudian masuk Indonesia. Ini kan menjadi khawatir. Bagaimana? Betul. Nah, ini yang memang harus dikelola ya. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri pemerintah Indonesia. UNHCR tentu ya sudah, tetapi juga negara yang menjadi sumber konflik atau yang asal dari para pengungsi ini. Jadi permasalahannya harus diselesaikan dari negara asal dan juga negara tujuan. Nah, sedangkan negara tujuan seringkali sudah tidak mau menerima ya atau lepas tangan. Nah, itu ini kewenangan siapa nih Pak Tirta nih? Yang harusnya langsung mengoper ke negara tujuan ini harusnya siapa? Ini dalam hukum internasional. Jadi artinya harus semua pihak ya. Ada PBB dalam hal ini UNHCR, kemudian Indonesia memfasilitasi. Nah, negara ketiganya juga harus dengan senang hati atau berbesar hati untuk menerima. Nah, ini negara tujuannya senang hati dengan bagaimana sikapnya? Memang juga problematik karena tadi seperti Mas Egan sampaikan, mungkin juga akan menimbulkan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik di negara tujuan. Nah, tetapi negara besar seperti katakan Amerika ataupun Australia begitu, atau mungkin New Zealand yang secara penduduk masih sedikit dan tanahnya masih luas, mestinya kalau mereka mengemukakan rasa kemanusiaan, hak asasi manusia, mereka harusnya semacam berbagi beban ya dengan negara-negara seperti Indonesia yang sudah kira-kira 14.000 orang yang sudah ada di Indonesia. Sudah ada tanda-tanda itu Pak Tirta, negara-negara tujuan ini paling tidak memberikan pesan mereka mau menerima pengungsi ini? Ya, ini justru sulit karena di sisi lain negara penerima itu juga menutup diri, baik itu Australia maupun Amerika. Tapi kan jangan sampai kemudian kita menerima, tapi kemudian kita mau mengoper begitu ya, maksudnya untuk membantu, tapi kemudian malah akhirnya terlunta-lunta begitu lah. Akhirnya mereka di pinggir jalan, ini kan kasihan juga, nggak lebih baik juga buat mereka, Pak Tirta. Betul, dan ini juga sebenarnya kalau kita mau jujur juga beban buat pemerintah Indonesia. Kita sudah berbaik hati, tapi kemudian puluhan tahun mereka udah di sini. Ya. Kemudian akses terhadap pendidikan, kesehatan, ya, tadi bisa dilihat ada anak-anak, ada perempuan, itu kan sulit sekali. Seolah-olah mereka tidak punya masa depan ya. Nah, yang kedua tentu masyarakat sekitar, ya tentu bisa menerima awalnya, tapi kemudian kalau mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa bersekolah, seperti kemudian kehilangan harapan. Gitu. Nah Pak Tirta, ini siapa yang harus kita dalam tanda kutip ya paksa begitu ya, kita lobby begitu ya, supaya kita anjurkan atau bagaimana caranya Pak Tirta? Paling tidak untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk pencari suaka ini. UNHCR sudah punya konsep sebenarnya yang komprehensif ya. Memang yang melibatkan stakeholders yang multi ya, semua terlibat. UNHCR ya, karena di bawah PBB kan. Tadi yang saya sampaikan, negara asal yang terutama sumber konflik, ya. Kemudian negara tujuan dan juga bahkan swasta. Karena mungkin ada pendanaan-pendanaan yang bisa dilakukan oleh swasta, mungkin dari bentuk CSR-nya kah, juga untuk kontribusi, mungkin program-program yang inisiatif yang inovatif itu yang bisa dilakukan. Tidak bisa berdiri sendiri dan mungkin ini butuh komitmen dan waktu yang lama gitu ya. Nah, ini yang mungkin tantangan kita. Masalah sosial dikhawatirkan juga akan terjadi begitu ya. Kemudian ketika mereka ada di negara kita, mereka juga terlunta-lunta, mereka juga sebetulnya dalam tanda kutip menderita juga sebetulnya. Tidak lebih baik juga mungkin dari negara asal mereka. Ini bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi mengenai masalah ini? Nah, ini sebenarnya mereka yang menjadi masalah adalah mereka tidak menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan ya, sehingga transit ya. Jadi mereka merasa wah saya nggak merasa humi di sini. Gitu. Tapi ketika itu prosesnya bertahun-tahun ya, itu kemudian mereka harus beradaptasi dengan kita. Nah, masyarakat kita mestinya yang tentu juga bisa menerima, tapi sebaiknya. Tapi masalahnya kan ini aspek hukum ya. Mungkin kalau ada di beberapa tempat kan di tempat penampungan ada ya, misalnya di Puncak, di beberapa tempat. Nah, kalau hanya beberapa hari berhubungan secara individu mungkin oke, tapi setelah bertahun-tahun mereka juga mungkin bosan ya, atau mereka juga intinya butuh aktualisasi begitu. Pak Tirta, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, mereka punya peraturan yang sangat ketat begitu untuk menerima pencari suaka. Apakah kemudian Indonesia harus paling tidak mempunyai dasar hukum begitu ya, ketika kemudian nanti untuk mengatur begitu ya, mungkin tidak membatasi, tapi kemudian untuk mengatur kalau misalnya memang ada lagi pencari suaka yang datang ke Indonesia, bagaimana Pak? Ini sebenarnya kita kan punya pengalaman bagus ya, dulu menampung banyak pengungsi yang di Pulau Galang, di Kepulauan Riau itu ya, dari perang Vietnam gitu ya, segala macam. Ini sebenarnya perwujudan dari hal positif Indonesia bahwa kita ingin menciptakan perdamaian dunia. Jadi saya kira ini sudah baik lah gitu ya. Cuman memang
tidak bisa berdiri sendiri karena kita butuh negara lain juga, misalnya katakanlah di negara ASEAN begitu ya. Kita sudah sediakan tempat, ayo dong yang lain coba membantu dengan pendanaan misalnya. Itu yang menurut saya bisa dilakukan. Ya kita dorong. Tapi paling tidak kan tidak bisa dibiarkan begini aja begitu betul, ya. Betul, harus diselesaikan ini. Masalah konkret ini. Terima kasih telah bergabung sama-sama kami Mas Ega. selamat pagi.